Filosofi Pendidikan Indonesia tentang perjalanan pendidikan Indonesia sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan oleh Linda Apriatun Hasanah, mahasiswi PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2024 Universitas Mataram. Sejarah perjalanan pendidikan Indonesia sangatlah panjang yang dimulai dari zaman kerajaan Hindu-Buddha hingga saat ini. Kali ini saya akan sedikit membahas tentang perjalanan pendidikan nasional Indonesia sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Perjalanan pendidikan Indonesia sebelum kemerdekaan Indonesia. Pada masa kolonial Belanda, pendidikan sudah ada dan terus mengalami perkembangan. Namun pendidikan pada masa itu masih sangat dibatasi sebab hanya ada orang pada golongan tertentu saja yang bisa mengenyam pendidikan, dan itu pun sangat terbatas. Pada tahun 1854, atas inisiasi beberapa bupati, didirikanlah sekolah Kabupaten Bumiputra yang khusus bagi para calon pegawai pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan akan pekerja bagi pemerintah kolonial Belanda. Yang dapat bersekolah pun hanya anak bangsawan saja. Mereka diajarkan membaca, menulis, dan berhitung pada taraf dasar. Pada saat itu pula, pemerintah Belanda juga mendirikan sekolah profesi guna memenuhi kebutuhan profesi dokter dan guru. Pendidikan pada saat itu sangat mencerminkan pendidikan Barat yang hanya berfokus pada pendidikan intelektual dan bersifat individualisme. Pada tahun 1920 muncullah cita-cita baru yang memimpikan berakhirnya sistem radikal pada pendidikan di Indonesia. Dari penggabungan pemikiran kesadaran kultural yang ada dan kebangkitan gerakan secara politik yang mengarah pada transformasi pendidikan yang ada. Karena pada zaman tersebut pendidikan di Indonesia sangat memprihatinkan. Para lulusan yang ada hanya merasa terasingkan dan kehilangan jiwa nasionalisnya mereka sendiri. Sehingga dibutuhkan pendidikan dan pengajaran bagi generasi muda saat itu guna melepas jeratan penjajahan bangsa kolonial, serta agar dapat menjadi dasar kekuatan kebudayaan nasional untuk dapat mencerdaskan kehidupan masyarakat Indonesia. Untuk merefleksikan cita-cita Ki Hajar Dewantara, maka pada tanggal 3 Juli 1922 didirikanlah sekolah taman siswa di Yogyakarta yang akan merekrut elit Indonesia yang mampu menandingi ideologi kolonial. Taman siswa merupakan tonggak awal keinginan bangsa untuk terlepas dari ketertinggalan pendidikan dan merdeka dalam belajar. Pada tahun 1945, Indonesia merdeka dan pada saat itu pula diangkatlah Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan pertama Indonesia. Ki Hajar Dewantara sebagai pendiri Taman Siswa sekaligus Bapak Pendidikan Indonesia menganggap jika budaya dan pendidikan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan. Keduanya saling melengkapi dalam membentuk karakter masyarakat Indonesia yang heterogen. Sebab Indonesia sangat kaya akan budaya, di mana nilai kemanusiaan sangat dijunjung tinggi, yang merupakan esensial dari budaya itu sendiri. Pendidikan setelah kemerdekaan terus mengalami revolusi ke arah yang semakin baik. Perbaikan kualitas pendidikan terus dilakukan dari waktu ke waktu, baik dari segi kurikulum maupun dari segi pendidikan itu sendiri.
seperti kurikulum 1968, kurikulum 1994, kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, dan kurikulum 2013. Kurikulum-kurikulum ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mencerdaskan anak bangsa dan agar dapat merdeka dalam memperoleh pendidikan. Dengan mengadaptasi pemikiran Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa Sungtolodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani, di depan memberi teladan, di tengah membangun cita-cita, dan di belakang mendukung. Dibentuklah kurikulum baru, yaitu kurikulum merdeka yang berorientasi pada anak dan memerdekakan anak dalam mengenyam pendidikan. Kurikulum merdeka menitik beratkan pendidikan pedagogik harus seimbang dengan kebudayaan yang kita miliki. Oleh karena itu, kebudayaan haruslah bersifat dinamis, sehingga dapat berkembang mengikuti perkembangan zaman agar dapat melangkah beriringan dengan pendidikan yang terus maju pesat mengikuti perkembangan teknologi. Sehingga diharapkan dengan mengacu pada pemikiran Ki Hajar Dewantara akan ada perubahan yang seimbang atau holistik, sehingga akan tercipta kesempurnaan budi pekerti yang akan membawa anak-anak kita pada kebijaksanaan. Untuk itu, perlulah memandang setiap anak dengan penuh hormat, sebab segala yang kita lakukan akan selalu berorientasi pada anak. Sekian perjalanan pendidikan Indonesia sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Terima kasih.